berusaha bisa datang ke kampus ini ya ada perjuangannya, ada perjuangan sekalipun jalan kaki, panas yang ada ya. Adik-adik kita akan masuk dalam sesi konseling, namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Itu satu orang membantu dalam doa. Baik teman-teman, mari kita menghadap mendoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu. Engkau boleh menuntun dan menyertai kami hingga kami boleh tiba di tempat ini dengan baik dan selamat. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, saat ini kami akan memulai dengan sisi konseling ini. Kiranya Tuhan berkati agar boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, haleluya, amin. Baik, terima kasih banyak kakak sudah membantu kita dalam doa. Adik-adik, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi ke sisi konseling kita, perlu kita kenal satu dengan yang lain ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak disayang. Nah itu ibu lebih dulu memperkenalkan nama ibu ya. Nama ibu Yuverlis Mpusoga, biasa disapa Erlis. Ya, dipanggil Erlis. Baik, ibu juga tidak berharap hanya ibu yang dikenal saja oleh adik-adik, tetapi ibu juga punya kerinduan untuk kenal adik pribadi dengan perkenalan nama semua. Karena itu dalam perkenalan ini ada ice breakingnya adik-adik, ya ada ice breakingnya, yang dimana ice breakingnya itu buah jeruk berdiri, buah apel duduk. Buah jeruk berdiri, buah apel duduk. Yang salah dia langsung memperkenalkan nama. Bisa adik-adik ya? Baik, Ya. Coba kita berdiri ya, kita memperkenalkan diri kita. Oke, baik adik-adik siap. Oke. Buah jeruk, buah apel. Buah jeruk, buah apel. Oke, silakan dari. Jadi baik, perkenalkan nama saya Febriati Trifonia Musa, biasa dipanggil Rian. Halo Yanti. Baik. Buah jeruk, buah jeruk, buah apel. Oke, silakan Kak. Baik, perkenalkan nama saya Febriano, biasa dipanggil Ari. Halo. Buah apel. Silakan Kak. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Krisliani Sambat Raja, biasa dipanggil Andi. Halo Andi. Baik. Terima kasih karena teman kita tinggal satu, jadi teman kita langsung saja memperkenalkan diri. Silakan. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Marta PS, biasa dipanggil Marta. Halo Marta. Baik, terima kasih banyak adik-adik. Kita sudah saling mengenal satu dengan yang lain ya. Kita sudah saling mengenal sehingga kita ketemu di mana kita bisa hello, sapa dengan yang lain ya. Baik, adik-adik semua, kita akan masuk ke dalam sisi konseling kita dan terdahulu Ibu menjelaskan dulu tujuan sesi konseling kelompok kita ini. Tujuan sesi konseling kelompok kita ini untuk membantu setiap kita mengembangkan diri dan mengatasi persoalan-persoalan yang kita alami atau yang kita hadapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, untuk kita belajar terbuka, belajar menerima, belajar mendengarkan satu dengan yang lain. Ini tujuan dari sesi konseling kita. Nah, adik-adik, dalam sesi konseling kelompok ini kita juga punya aturan-aturannya. Ada beberapa aturan yang Ibu siapkan dan yang kita sama-sama sepakati sebentar. Bisa? Nah, baik. Yang pertama itu waktu konseling kita adalah bisa 45 menit sampai 60 menit. Yang berikutnya ada asas-asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Artinya asas kerahasiaan ini adik-adik dalam konseling kelompok kita akan menceritakan semua menjadi persoalan kita. Karena itu asas kerahasiaan ini, apapun yang menjadi rahasia kita dalam konseling kelompok ini tidak bisa kita beberkan di luar atau kita ceritakan di luar persoalan teman kita yang satu kepada teman yang lain. Cukup di dalam konseling kelompok kita yang tahu persoalan itu. Jadi tidak boleh
dibeberkan di luar, diceritakan di luar. Cukup kita yang tahu. Yang berikut ada asas keterbukaan. Artinya dalam konseling kelompok kita ini kita mau terbuka. Apapun yang menjadi persoalan kita mau terbuka, dan kita mau terbuka saling memberi pendapat, memberi ide, masukan kepada sesama anggota kelompok kita. Ya, yang berikut kita mau saling menghargai pendapat kelompok kita, anggota kelompok kita, ya, saling menghargai, saling mendengar, kita mau bertanggung jawab. Yang berikut, setiap kita harus tepat waktu di dalam setiap pertemuan, dan setiap pertemuan harus hadir, tidak boleh tidak hadir. Jadi setiap pertemuan itu harus hadir. Dan di dalam konseling kelompok kita membangun kepercayaan satu dengan yang lain. Itu beberapa aturan atau norma di dalam konseling kelompok yang Ibu siapkan. Kira-kira menurut adik-adik sepakat tidak dengan aturan yang kita buat saat ini? Sepakat ya dengan aturan. Baik adik-adik, dalam konseling kelompok ini bagaimana kita harus mau benar-benar menjaga kerahasiaan, keterbukaan, dan dalam konseling kelompok ini waktunya ya tadi saya sudah katakan, atau Ibu sudah katakan bahwa dari 45 menit sampai kepada 60 menit. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam tahap persoalan kita. Karena itu bagi adik-adik semua tentunya kita punya persoalan ya. Tentunya kita punya persoalan sehingga adik-adik ada dan kita membentuk satu konseling kelompok untuk kita saling berbagi, terbuka di dalam konseling kelompok ini. Dan karena itu saya beri kesempatan buat kita pribadi demi pribadi untuk mengutarakan apa yang menjadi persoalan kita. Mungkin yang mau duluan silakan dari kakak ke Ata ya. Ya silakan. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya agak keberatan untuk menceritakan persoalan saya, tetapi sudah dijelaskan bahwa di sini ada asas kerahasiaan. Jadi saya percaya bahwa bukan hanya Ibu saja, tetapi teman-teman juga bisa menjaga asas kerahasiaan itu. Kalau saya mempunyai persoalan komunikasi dalam keluarga, sering terjadi berbeda pendapat dalam keluarga. Ibu minta izin boleh tulis apa? Boleh. Jadi kakak punya persoalan itu masalah komunikasi dalam keluarga atau perbedaan pendapat? Ya, benar sekali. Yang lain mungkin ada? Silakan bertanya. Persoalan dari saya Ibu, saya merasa gugup dan tidak percaya diri kalau berbicara di tengah umum. Kurang percaya diri ya? Di kampus juga. Ibu minta izinnya tulis ya? Ya boleh. Dari Saya silakan bertanya. kalau saya soal perkuliahan ini Kemudian bagaimana? program Program 10 mata kuliah. program 10 mata kuliah. Iya. Ya. Boleh ditulis. Silakan Kak. Persoalan dari saya Ibu, kesulitan dalam berkomunikasi secara terbuka. Kesulitan komunikasi ya. Baik adik-adik, kita semua pribadi demi pribadi sudah sama-sama menyampaikan apa yang menjadi persoalan, dan Ibu lihat di sini yang paling urgent persoalannya itu teman kita ya, Kakak Atu. Karena itu kita akan sama-sama sepakat ya. Bagaimana teman-teman kita sepakat kita selesaikan duluan persoalan yang dialami oleh teman kita Kakak Atu? Bisa? Kita sepakat ya? Baik, kita sepakat kita selesaikan duluan apa yang menjadi persoalan dari teman kita Kakak Atu. Persoalan Kakak Atu tadi itu punya persoalan bahwa program mata kuliah itu hampir 10 teman-teman. Ya, sebelum saya menanyakan atau minta persoalan Kakak Atu itu penyebabnya apa, saya mau lemparkan kepada teman-teman dulu. Mungkin ada yang punya persoalan yang serupa dengan Kakak Atu, atau mungkin ada persoalan-persoalan lain tapi bisa diatasi. Pendapat silakan. Mungkin siapa yang lebih dulu silakan. Baik Ibu,
kebetulan teman saya juga ada yang program ulang dulu, tetapi karena kami memberikan dia semangat dan juga dia termotivasi dengan kami, maka akhirnya dia tetap menjalankan programnya dengan baik. Ya, kayak punya kerinduan, Iya, punya kerinduan dan dia berjuang ya. Dan dia tidak patah semangat. Mungkin ada Kalau dari saya itu mungkin saya juga mengalami hal serupa dengan Kak Ati. Hanya saya program 2 mata kuliah saya ibu. Iya. Ini hanya mungkin saya terus semangat supaya jangan berdampak buruk bagi saya punya masa depan itu. Artinya kakak mau berjuang ya, kakak mau berjuang untuk menyelesaikan kakak punya program yang ada ya. Iya. Luar biasa. Kalau dari saya itu juga ada program kuliah mata kuliah itu. Jadi kalau dari saya tetap semangat untuk bisa selesaikan mata kuliah yang Ya. Jadi artinya dalam pendapat kita, dalam cerita kita ini tidak saja kakak Atu ya yang punya persoalan itu yang dalam proses program dengan sebanyak mata kuliah. Ternyata dari teman-teman kita dengan pengalaman ada juga yang program ya kakak Atu ya, ada juga yang program, tetapi di dalamnya mereka berjuang untuk mereka menyelesaikan program. Baik, terima kasih teman-teman, adik-adik semua. Oke, mohon maaf kakak Atu, bukan ibu mengintervensi atau interogasi kakak. Ibu mau tanya, apa yang menjadi penyebab atau faktor sehingga sampai kakak program 10 mata kuliah? Mungkin ada hal-hal yang menyebabkan? Jadi itu dari racun pribadi dulu, Ya. malas, karena sudah pagi, karena sudah siap harus datang kampus, kalau ajak di sini, di situ. Berarti faktor penyebabnya itu bukan dari luar ya, Iya. dari dalam diri kakak sendiri yang malas, lebih banyak mendengarkan teman-teman yang mengajak ke hal-hal yang merugikan kakak. Ya, ya. Baik, adik-adik, mungkin dari adik-adik dengan penyebab yang menyebabkan kakak sampai program 110 mungkin ada pendapat-pendapat dari teman-teman, silakan. Baik Ibu, saya jadi semua. Kalau menurut saya sekarang keputusan ada di Kak Atu punya tangan sendiri. Ya. Jadi kalau Kak Atu mau berubah, berarti Kak Atu harus meninggalkan teman-teman seperti itu. Jadi masa depan Kak Atu itu tergantung dari Kak Atu sendiri. Itu saya. Terima kasih ya. Kalau Anda silakan. Kalau dari saya itu, saya juga seperti Kak Atu, kayak ada rasa malas, makanya saya program 2 mata kuliah itu. Iya. Tapi saya, bagaimana saya tetap semangat berjuang untuk supaya saya punya masa depan ini bisa lebih baik. Ya, ada semangat ya, punya hampir sama penyebab kakak program yang kakak, tapi di sisi lain kakak mau berjuang untuk menyelesaikannya. Kalau kakaknya, kalau pendapat dari saya Ibu, kakak Atu tidak boleh mendengar orang lain supaya pas ada jam kuliah kakak harus ikut, tidak boleh ikut teman supaya nggak jalan apa, akhirnya tidak bisa ikut kuliah. Itu terima kasih buat semua teman-teman, adik-adik semua, masukan, pendapat juga pengalaman yang mungkin menjadi penguatan juga menjadi motivasi untuk kakak Atu ya. Baik, kakak Atu, kita sudah sama-sama belajar tentang pengalaman. Jadi apa yang kakak Atu inginkan? Ya, yang kakak Atu inginkan dengan persoalan kakak sekarang, dengan masalah kakak sekarang. Saya inginkan Ibu, saya ingin bisa selesaikan 10 mata kuliah itu supaya bisa lanjutkan bayar. Jadi kakak punya kerinduan, ingin itu kakak mau berjuang untuk menyelesaikannya KKN supaya KKN bisa turun, menyelesaikan mata kuliah ini supaya bisa turun KKN, kayak gitu ya. Kalau dari teman-teman bagaimana? Kakak Atu punya keinginan dalam persoalannya, masalah ini dia mau menyelesaikan kuliahnya supaya bisa turun KKN. Kalau teman-teman bagaimana? Silakan berpendapat. Kalau saya sih setuju dengan Kak Atu punya pendapat bahwa dia mau berjuang untuk KKN. Jadi kalau bisa Kak Atu sampai di pos jam
jangan terlalu bermain HP sampai begadang, dan supaya besok bisa ikut kampus. Mungkin kalau dari saya, Kakak Atu harus semangat dan tidak boleh ikut dengan kawan-kawan dan tidak boleh mete supaya bisa menyelesaikan program ulang dengan baik. Kalau dari saya, Kakak aku tidak boleh tergiur dengan teman-teman supaya bisa ikut kuliah. Itu kena muatan motivasi untuk aku ya, untuk bisa ada di sini. Lalu apa saja yang kakak sudah lakukan untuk yang kakak sudah lakukan untuk menunjang apa yang ada di persoalan ini? Udah berusaha bangun pagi, aku tidak bisa itu. Malam aku bisa itu, aku tidak bisa itu. Lalu yang kakak lakukan ini menurut kakak sudah betul dan sudah cukup menunjang dengan apa yang kakak harapkan? Belum itu. Ini bagi dari teman-teman, teman kita, aku dengan beberapa tindakan yang kakak aku lakukan ini, menurutnya belum menunjang, belum cukup menunjang apa yang menjadi harapan untuk menjawab apa yang menjadi keinginan persoalan. Mungkin dari teman-teman silakan memberi pendapat supaya lebih semangat lagi kakak untuk berjuang. Silakan. Baik, kalau dari saya sendiri, Kak kayaknya harus lebih semangat. Kak boleh terima keadaan. Punya Kak boleh terima keadaan bahwa ini sebentar semangat, tetap malas-malasan. Sampai saat harus melalui takdir sampai tak bisa saya bisa. Dari Ya, mungkin jawaban dari saya sama seperti Kak Atu. Kalau dari saya harus tetap bersemangat supaya program mata kuliah yang ada bisa selesaikan. baik. Mungkin beberapa masukan pendapat dari teman-teman yang kakak harus lakukan ya. Lalu apa yang menjadi rencana kakak dalam persoalan kakak ini? Menjadi rencana kakak dalam persoalan ini? Dari meningkatkan dulu, supaya bisa lanjutkan itu. Itu rencana kakak ya. Kakak punya kerinduan dan punya rencana itu harus bisa turun KKN gitu ya. Nah, KKN. Ya teman-teman, bagaimana? Kita mungkin ada masukan untuk bagaimana aku lebih semangat ya, silakan. Ya kalau ini ya adik-adik ya, ini Kak Atu punya kerinduan dan rencananya itu harus turun KKN. Berarti kita bagaimana kita Kak Atu harus lebih tekun ya. Kak Atu Lebih rajin untuk mengikuti kuliah supaya kalau pas ada daftar PKN begitu tidak ada masalah dengan nilai. Baik, berikutnya. Kalau dari saya harus semangat mengerjakan tugas-tugas yang ada, semangat kuliah, tidak boleh alfa supaya pas mau turun KKN begitu mau berkas-berkas yang ada pada kita bisa Ya. Baik adik-adik, terima kasih banyak semua untuk pendapat, untuk pengalaman yang kita sudah berbagi sehingga kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri sisi konseling kita ini ya. Kita akan mengakhiri sisi konseling kita dan saya Ibu secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik untuk partisipasinya. Namun Ibu mau mengajak kita semua untuk kita merefleksi pengalaman kita sejauh mana pengalaman kita dalam sisi konseling, apa yang menjadi perubahan-perubahan yang kita dapatkan, yang kita rasakan, dan kita akan sama-sama mengevaluasi sisi konseling kita ini. Baik, mungkin ada pengalaman kita ya, ada pengalaman kita selama kita mengikuti sisi konseling ini. Mungkin
siapa yang mau dulu? Kakak silakan. Kalau pengalaman saya sendiri dalam sesi konseling ini sangat luar biasa untuk teman-teman dan juga ibu konselor yang sudah membahas sejauh ini. Jujur kalau untuk saya, kalau ketika saya juga mendapatkan persoalan yang sama seperti takut, maka pasti saya sudah mempunyai gambaran. Saya sudah mempunyai gambaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan juga saya tidak akan patah semangat, dan saya juga akan melawan takdir. Saya tidak akan menerima takdir, saya tidak melawan takdir. Dengan pengalaman yang Ata dapatkan itu memang luar biasa ya, ketika kita ada dalam satu konseling kelompok, artinya kita mau saling terbuka satu dengan yang lain. Baik, kita lanjut, silakan. Menurut Kak Andi, silakan Kak Andi. Kalau pengalaman saya itu, saya juga menyadari bahwa konseling kelompok bukan hanya tentang berbicara itu, tetapi juga tentang proses mengenal diri sendiri lebih dalam. Ya, yang ada yang konseling kelompok itu kita akan mengenal diri kita lebih dalam lagi ya, dengan kita saling terbuka. Baik, terima kasih. Baik, mungkin dari aku silakan Kakak. Ya, baik Ibu. Dari saya mungkin konseling kelompok ini memberikan saya ruang untuk bertumbuh secara emosional Ibu, dan saya mampu mengelola emosi saya Ibu, dan saya merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari konseling kelompok ini. Artinya sesuai dengan persoalan kakak, kakak lebih banyak mengikuti teman-teman, lebih mengikuti emosionalnya, malas, tapi dengan adanya konseling kelompok pengalaman ini kakak lebih belajar dan menjadi mendapatkan versi kakak yang sebenarnya gitu ya. Silakan Kakak Yanti. Kalau pengalaman dari saya, merasakan pengalaman yang cukup berkesan dan bermakna. Awalnya saya merasa sedikit gugup dan canggung karena belum terbiasa berbicara di depan banyak orang mengenai hal-hal pribadi. Artinya dengan adanya konseling kelompok ini kakak lebih belajar, tidak canggung lagi yang tadinya sebelum ikut konseling kakak canggung, dia tidak bisa berbicara di depan, tapi dengan adanya konseling kakak belajar ya. Baik, itu pengalaman. Mungkin ada tanggapan untuk proses konseling kita yang adik-adik tanggapi seperti apa? Silakan, siapa yang duluan? Silakan Kak Adi, silakan. Boleh saya duluan? Silakan. Kalau menurut saya sendiri, saya menjadi lebih sadar terhadap pola pikir saya sendiri dan perilaku saya, serta lebih terbuka terhadap masukan dari teman-teman. Saya juga lebih belajar lebih empati dan menghargai perbedaan, dan juga membangun hubungan yang lebih sehat. Ya, tanggapan kakak ya. Artinya dengan konseling ini kakak belajar berempati satu dengan yang lainnya. Oke, silakan. Kalau tanggapan dari saya dulu, ini saya merasa proses sesi konseling kelompok yang saya ikuti berjalan dengan cukup baik Ibu, dan memberikan pengalaman yang bermakna bagi diri saya. Itu luar biasanya konselingnya, ketika kita saling terbuka satu nilai, memberikan kita makna bermanfaat. Oke, selanjutnya silakan. Kalau menurut saya Ibu sangat bermanfaat baik untuk diri saya Ibu. Dengan adanya aturan seperti asas kerahasiaan Ibu, saya lebih aman untuk bisa membagi pengalaman saya. Itu luar biasanya. Yang tadinya kakak tidak mau terbuka dengan persoalan kakak, tetapi dengan adanya solusi kelompok yang di dalamnya ada asas kerahasiaan, akhirnya kakak belajar terbuka dan pada akhirnya kakak menemukan solusi dari persoalan kakak ya. Silakan Yanti. Kalau tanggapan dari saya, merasa mendapatkan banyak manfaat baik secara emosional maupun sosial. Kakak lebih belajar untuk belajar tentang emosional kehidupan kakak ya. Baik, adik mungkin ada perubahan-perubahan yang adik-adik rasakan dalam sisi konseling. Artinya perubahan ini yang memotivasi adik-adik semua untuk ada dalam kehidupan adik-adik semua. Silakan. Kalau saya merasa termotivasi dalam sesi konseling ini, dan saya juga merasa diterima, dan juga saya di sini tidak dijudge atau saya merasa saya diterima, sangat diterima sekali di sini, dan juga saya mampu mengelola emosi saya dengan baik, dan juga saya merasa percaya diri.
luar biasa kakak ya. Artinya ada perubahan yang kakak dapatkan, ada motivasi yang kakak dapatkan dari konseling. Ada hal-hal positif begitu ya. Silakan kakak Andi. Kalau perubahan yang saya rasakan itu, saya juga merasa lebih percaya diri dalam bersosialisasi melalui interaksi dengan anggota atau dengan kawan-kawan kelompok. Biasa ya. Artinya tidak terbatas dengan kita, artinya dapat membantu di luar ya. Bisa membantu. Silakan kakak. Kalau perubahan yang saya alami Ibu, awalnya saya diam takut bicara Ibu. Sekarang saya sudah terbuka Ibu. Saya menemukan versi diri saya yang sebenarnya. Ya, artinya kakak dapat tahu sebenarnya kakak itu bisa begitu ya. Sebenarnya kakak itu bisa melakukan kekanangan takut berbicara, hanya diam saja, tetapi karena adanya basis ini kakak bisa belajar dan termotivasi. Oke, silakan kakak Rianti. Kalau perubahan yang saya rasakan, beberapa perubahan positif dalam diri saya, salah satunya perubahan yang paling terasa adalah saya menjadi lebih terbuka dalam mengekspresikan perasaan dan pikiran. Luar biasa ya, dengan adanya bersedih akhirnya mampu mengekspresikan perasaan kakak lebih terbuka, lebih berani lagi, tidak canggung lagi ya berbicara. Baik, adik-adik semua, kita sudah menceritakan pengalaman, bahkan ada tanggapan, juga ada perubahan-perubahan yang adik-adik rasakan. Nah itu kita akan sama-sama mengevaluasi pelayanan kita yang telah kita lalui bersama. Mungkin siapa yang mau duluan dari Kak Andi untuk evaluasi tentang pelayanan kita seperti apa? Andi ke atas. Dari saya itu, setelah saya mengikuti sesi konseling kelompok, saya merasa proses yang dijalankan cukup baik dan sangat terarah. Luar biasa ya. Jadi artinya konseling kelompok kita ini sangat terarah dan sangat bermanfaat ya. Mungkin silakan yang lain siapa lagi dari Kak Andi. Baik, kalau menurut saya sisi konseling ini sangat luar biasa untuk saya dan juga teman-teman karena sudah mendapat sangat banyak pengalaman yang sangat luar biasa yang teman-teman sudah bagikan, dan juga yang tadi sudah dikatakan sama Kak Andi bahwa sisi konseling ini sangat terarah. Terima kasih kata. Ini yang lain silakan. Kalau dari saya, merasa prosesnya berjalan dengan cukup baik dan memberikan banyak manfaat bagi saya secara pribadi. Saya mulai bisa lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan, meskipun awalnya merasa canggung. Seiring waktunya, saya belajar untuk lebih percaya pada anggota kelompok dan menciptakan suasana yang mendukung. Ya, itu luar biasa ya. Ketika kita ada sama-sama, saling mendukung satu dengan yang lain, akhirnya kakak lebih berani lagi untuk evaluasi kakak itu. Oke, dari kakak aku silakan. Dari saya sama seperti kakak Mati. Tidak jauh beda dari teman-temannya. Artinya dalam sisi konseling kita ada kenyamanan, ada ketenangan, ada solusi-solusi terarah, begitu bermanfaat konseling kita ya. Baik adik-adik semua, terima kasih kita sudah saling mendengar dan penuh perhatian. Ini yang sesungguhnya yang membuat kelompok kita aman. Kelompok kita bisa saling terbuka satu dengan yang lain, dan setiap proses itu adik-adik pasti ada tantangan. Dan ibu mau bilang bahwa sekarang adik-adik semua sudah mulai satu persatu sekarang. Tetaplah percaya bahwa adik-adik semua itu bisa, ya, bisa. Dan ibu mau bilang bahwa mari kita memotivasi diri kita sendiri. Saya bisa, ya, bisa saya bisa, saya kuat, saya hebat, saya juga bisa mendapatkan masa depan yang baik, ya, saya juga bisa karena apa? Adik-adik semua, kita semua punya masa lalu, tetapi kita punya masa depan yang kita harus bentuk, kita punya masa depan yang harus kita sama-sama capai. Masa lalu bukanlah menjadi satu persoalan atau senduan untuk kita meraih masa depan kita, tetapi masa lalu akan menjadi pengalaman kita untuk kita melangkah menjadi orang yang menikmati kesuksesan. Ya, baik. Adik-adik, terima kasih banyak semua atas partisipasinya hari ini. Kita sudah banyak belajar dari pengalaman kita yang kita sudah bagikan sama-sama, dan ibu melihat di sini adanya keterbukaan dari adik-adik semua, ada keberanian
serta juga ada kemajuan dalam cara adik-adik mengungkapkan perasaan ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi bahan refleksi kita masing-masing untuk kita menjalani hari-hari kita dan menempuh yang menjadi masa depan kita. Sampai jumpa di sisi kita selanjutnya ya. Baik adik-adik, kita akan menghadapi sisi sebelum kita dan kita akan masuk ke dalam doa dan itu yang akan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah menyelesaikan sisi konseling kelompok kami. Apapun yang kami ceritakan, yang kami bagikan, biarlah menjadi kekuatan, menjadi pengalaman-pengalaman bagi kami untuk kami menjalani kehidupan kami dalam kami meraih masa depan kami dan punya harapan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus kami datang mengucap syukur. Biarlah tugas kami ini Tuhan pada akhirnya mendapatkan hasil yang memuaskan bagi masa depan kami. Pada akhirnya juga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati apa yang kami lakukan Tuhan, sehingga dapat memuaskan dan mendapatkan nilai yang sesuai yang kami harapkan di dalam Kristus Tuhan. Terpuji-puji dan nama Tuhan, haleluya, amin. Baik adik-adik, demikian konseling kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Sampai jumpa di sisi-sisi selanjutnya. Baik, shalom adik-adik. Shalom Ibu. Terima kasih ya. Mari silakan adik-adik. Ya.